Duh. Tidak apa. Utang banyak. Saya tak ada. Iya. Kita bejeng. Utang jodoh. Di musim yang tidak menentu seperti saat ini, kemungkinan banyak sekali orang-orang yang terkena sakit seperti demam, meriang, darah tinggi, tuberkulosis, dan lain-lain. Tidak, hanya bercanda. Sebagian dari mereka terbaring lemah di ranjangnya, dan setiap muslim wajib hukumnya untuk melakukan atau menunaikan ibadah sholat selama akalnya masih sehat dan berfungsi secara normal, meskipun fisiknya tak mampu dan tak berfungsi secara normal sama sekali. Lalu bagaimana dong sholatnya orang yang sedang sakit? Nah, ayo kita simak di tips Islami. Sebelum itu, yuk kita subscribe di channel Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Official dan juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips Islami, dipersembahkan oleh Media Syarif, media Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Official. Sholatnya orang yang sedang sakit atau tidak mampu berdiri itu memiliki beberapa macam keadaan, tergantung dengan kondisi yang sedang dialami. Batasan seseorang yang tidak mampu berdiri yaitu ketika ia berdiri, maka ia akan merasakan sakit yang begitu berat atau kesulitan. Adapun cara orang sakit untuk sholatnya yaitu yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Orang yang tidak mampu berdiri, maka ia diperbolehkan sholat dengan berbagai macam posisi duduk, baik duduk tawarruk maupun duduk lainnya. Namun yang penting, paling utama, dengan cara duduk iftirash atau duduk tahiyat awal. Untuk rukun-rukun yang lainnya itu seperti halnya takbir hingga salam, itu dilaksanakan seperti halnya orang sholat, termasuk sujud maupun rukuknya. Namun apabila ia tidak mampu ruku dan sujud secara sempurna, ia ruku dengan cara duduk, membungkukkan kepalanya kira-kira kening sejajar dengan dua lututnya. Sedangkan saat sujud, ia membungkukkan kepalanya sedikit lebih bawah pada saat rukuknya. Yang kedua, sholat dengan tidur miring. Jika orang sakit yang tidak mampu duduk, maka ia diperbolehkan untuk sholat dengan cara tidur miring. Disunnahkan bagi orang yang sedang sakit seperti itu tidur dengan menggunakan lambung bagian kanan. Dan ketika ia tidur dengan menggunakan sisi lambung bagian kiri, maka hukumnya makruh, sehingga posisi kepala orang itu berada bagian utara. Untuk ruku dan sujudnya, bila tidak bisa dilakukan secara sempurna, maka cukup dengan menggunakan isyarah kepala saja. Yang terpenting, isyarah kepala untuk sujud itu dilakukan sedikit lebih bawah daripada isyarah saat ia sedang ruku. Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Jika seseorang tidak mampu duduk dan juga tidur miring, maka ia diperbolehkan sholat dengan cara terlentang, yaitu posisi kepala sedikit diangkat dengan cara ditompangkan dengan menggunakan bantal atau semisalnya. Hal ini bertujuan agar posisi kepala dan bagian dadanya bisa menghadap ke arah kiblat, sedangkan sujud dan rukuknya dicukupkan dengan isyarah menggunakan kepala, dengan syarat isyarah sujud dilaksanakan lebih bawah daripada isyarah rukuk.
Yang keempat yaitu sholat dengan cara kedipan mata dan juga sholat dengan hati. Bagaimana jika seseorang sudah dalam keadaan kritis dan yang mampu digerakkan hanya kedipan mata saja, maka sholatnya cukup dengan kedipan mata. Bahkan untuk rukun-rukunnya, mulai dari takbir hingga salamnya, dikarenakan sulit membedakan antara isyarah kedipan mata untuk ruku dan sujud, maka keduanya dilaksanakan dengan sama, dengan artian tidak ada pembeda sama sekali. Nah, lalu ketika seseorang itu sudah tidak bisa menggunakan isyarah kepala, kemudian mata dan lain-lain, maka semua rukun yang dilakukan dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram hingga salam, itu dilaksanakan dalam hati. Jadi intinya, sholat itu tetap menjadi kewajiban setiap muslim selama ia mampu, mulai dari ia mampu berdiri. Jika tidak mampu berdiri, dia duduk. Jika tidak bisa duduk, dia tidur miring ataupun terlentang. Kalau tidak bisa juga, dengan isyarah menggunakan kedipan mata atau hati. Bagaimana? Sudah paham belum? Cukup sekian tips islami dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga komen akun YouTube kami. Ikuti pula akun media sosial kami. Linknya ada di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.